Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Dewa Surya memerintah Dewi Cahaya untuk membawa Sani ke Suryaloka. Atas tekanan Dewa Surya, Cahaya berkata, "Bagaimana aku meyakinkan Sani? Hari ini pertanyaannya menjadi sangat mengerikan yang selama ini kuhindari. Apa yang akan aku katakan padanya? Bagaimana aku akan menghadapinya?" Cahaya mendekati Sani dan berkata, "Sani anakku, apakah kamu tidak akan melihat ibumu?" "Nah, aku ingin mengatakan bahwa..." Sani berkata, "Kamu ingin aku ikut denganmu ke Suryaloka. Tapi kenapa?" Cahaya berkata, "Karena itu rumahmu, nak. Surya Dewa adalah ayahmu." Sani berkata, "Jika pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan dihindari terlalu lama, maka itu menjadi pertanyaan tentang kehidupan itu sendiri. Sampai saat ini aku tidak mengajukan pertanyaan apapun untuk jawaban yang tidak ingin kamu berikan. Tapi hari ini aku sudah mendapatkan jawaban yang menjadi pertanyaan terbesar bagiku. Kehadiran ayah memberikan perlindungan kepada anaknya. Ibu, apa yang terjadi denganku sehingga ayahku harus berpisah dariku? Mengapa tubuhku mulai terbakar saat dia melihatku?" Cahaya berkata, "Kamu benar, nak. Seseorang harus mendapatkan jawaban dari pertanyaan sebelum itu menjadi lebih penting dari kehidupannya. Hari ini aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Aku akan memberitahumu mengapa ayahmu menjauhkanmu dari dirinya." Cahaya kemudian menceritakan apa yang terjadi sehingga Dewa Surya menolak Sani. Cahaya berkata, "Itu karena kamu menghina ayahmu begitu kamu lahir. Kamu membuat dia menderita. Kamu melemparkan gerhana padanya. Aku tidak tahu mengapa ini terjadi. Aku tidak tahu mengapa kamu melakukan ini. Tapi sekarang kamu tahu kenapa Dewa Surya melakukan ini. Sekarang kamu tahu bahwa kemarahannya memiliki alasan. Kamu tahu bahwa kutukannya tidak berarti." Sani terkejut dan berkata, "Ibu, seorang anak melakukan apa saja tanpa sadar. Aku pasti sudah terlalu banyak menyakitimu. Aku pasti sangat menyusahkanmu. Aku pasti bersikap keras kepala kepadamu. Tapi kamu tidak mengutukku. Lalu mengapa ayah mengutukku? Dia yang sangat membenci anaknya sendiri, Ibu." Cahaya berkata, "Tidak, nak. Tidak ada yang seperti ini, nak. Dewa Surya yang menunjukkan jalan untuk menyelamatkanmu dari kutukan ini. Ayahmu yang memberikan izin untuk tinggal bersamamu setiap malam. Dan ayahmu yang mengambil kembali kutukannya. Dan nak, dialah yang memanggilmu kembali ke Suryaloka. Nak, maukah kamu merebut kesempatan ini dari ibu? Terlepas dari semua yang terjadi, bahkan Tuhan sendiri tidak dapat mengubah kebenaran bahwa Dewa Surya adalah ayahmu dan kamu adalah anaknya. Masa-masa sulit sudah berakhir, nak. Kutukan itu belum terangkat darimu, tapi sudah terangkat dariku. Kita memiliki kesempatan untuk tetap bersama seperti keluarga. Aku mendapat kesempatan untuk tinggal bersama putra dan suamiku sepanjang hari." Sani berkata, "Baik, Ibu. Aku pasti akan pergi ke Suryaloka. Itu karena aku menyadari mengapa ini terjadi padaku. Tapi aku ingin tahu mengapa Dewa Surya melakukan hal seperti ini padamu." Saat Sani akan pergi, Kakul muncul di sana dengan wajah sedihnya. Sani berkata, "Apakah kamu ingin tahu kemana aku pergi?" Kakul berkata, "Tidak, bahkan aku menyadari bahwa kamu adalah putra Dewa Surya. Sekarang kamu akan tinggal di istana, tetapi ketika kamu pergi, apa yang akan aku lakukan di sini? Aku tidak punya apa-apa. Aku hanya memiliki persahabatan denganmu. Aku hanya memiliki kebanggaan menjadi kendaraanmu. Bawa aku juga bersamamu." Sani berkata, "Persahabatan bukanlah sebuah ikatan, Kakul. Persahabatan adalah sebuah hubungan. Aku harus pergi sekarang, tapi aku memiliki keyakinan penuh bahwa kita akan bertemu lagi. Jaga keselamatanmu." Sani dan Cahaya kemudian pergi meninggalkan Kakul di hutan. Cahaya berkata, "Ayo majulah." Sani kemudian berjalan ke bawah sinar matahari dan di Suryaloka. Dewa Surya kesakitan. Luka lama yang diakibatkan oleh Sani memberinya rasa sakit lagi. Melihat Sani berjalan di bawah sinar matahari, Cahaya merasa senang dan memeluk Sani. Mereka kemudian sampai di istana Dewa Surya dan Cahaya berkata, "Jangan khawatir. Ini rumahmu, keluargamu ada di sini. Kamu berhak atas ini. Tidak perlu ragu untuk itu. Majulah."
Dewa Brahma berkata, akhirnya Sani mencapai tempat yang seharusnya. Sani masuk ke dalam dan dia disambut oleh banyak penari. Dewa Brahma berkata, akhirnya dia akan mendapatkan cinta ayahnya. Mahadewa berkata, setelah hidup dalam kegelapan selama bertahun-tahun tidak mudah hidup dalam terang Dewa Brahma. Narayan berkata, putra Cahaya akan bertemu dengan Dewa Cahaya di mana perjalanan hidupnya yang baru akan dimulai. Cahaya berkata, ingat nak, saat kamu bertemu ayahmu. Sani berkata, aku tidak perlu menghinanya, aku harus berterima kasih padanya karena dia telah memberikan hakku. Bukankah begitu ibu? Sani masuk ke dalam aula Dewa Surya dan dia melihat Dewa Surya duduk di singgasananya. Sani mendekati Dewa Surya dan bersujud sambil berkata, salam ayah. Tapi Dewa Surya menarik kakinya dan berkata, apakah kamu tahu artinya? Sani berkata, ya, itu artinya kamu tidak bisa memberiku berkat. Dewa Surya berkata, kamu mengerti maksudnya tapi hanya sebagian. Sani, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Sani berkata, aku tahu kamu baru saja memberiku kutukan. Kamu mengambil kembali itu juga. Dewa Surya bangkit dan berkata, aku telah mengutukmu karena perbuatanmu. Dia pantas dikutuk karena menyakiti ayahnya sendiri setelah lahir. Sani, seseorang selalu menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Sani berkata, kamu benar, setiap orang menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Beberapa mendapatkannya lebih cepat dan beberapa mendapatkannya lebih lambat. Dewa Surya marah dan tiba-tiba lukanya memberikan rasa sakit padanya. Melihat itu, Cahaya dengan cepat menarik Sani menjauh dan berkata, Prabu, dia datang untuk berterima kasih padamu karena mengambil kembali kutukanmu. Dewa Surya berkata, kemudian katakan padanya untuk melakukannya dengan cepat. Aku memiliki banyak hal penting lainnya yang harus dilakukan. Sani berkata, bagiku pertanyaan terpenting adalah kepada siapa aku harus berterima kasih. Haruskah aku berterima kasih kepada ayah karena dia aku ada, atau ibu yang memberiku hidup? Haruskah aku berterima kasih pada ayahku yang menjauhkanku dari pandangannya agar aku tidak terbakar cahayanya? Atau haruskah aku berterima kasih pada ibu, dia yang selalu melindungiku dari semua bahaya? Haruskah aku berterima kasih pada ayah yang mengizinkan ibuku datang padaku? Atau haruskah aku berterima kasih pada ibu yang tidak pernah bisa tidur sehingga dia bisa menyanyikan lagu pengantar tidur untukku? Haruskah aku berterima kasih kepada Dewa Surya untuk menghentikan keretanya setiap malam untuk mengatur agar aku bisa keluar dari rumahku? Atau berkat ibu, dia yang sejak kelahiranku dari setiap senja hingga fajar dan dari setiap fajar hingga senja tidak menghentikan perjalanannya untukku? Berkat Dewa Surya bahwa dia membalikkan kutukan itu untukku, atau berkat ibu, orang yang menahan kutukan itu bersamaku? Berkat Dewa Surya bahwa dia memberiku izin untuk memasuki istananya, atau berkat ibu, orang yang selalu bertahun-tahun demi anaknya meninggalkan semua kebahagiaan istana ini? Terima kasih kepada ayah, orang yang tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadaku, atau berkat ibu, orang yang memberiku semua yang dia miliki. Dewa Surya menjadi marah dan berkata, apa kamu di sini untuk berterima kasih padaku atau untuk memuji kehebatan ibumu? Sani berkata, jawaban dari pertanyaan ini juga adalah sebuah pertanyaan. Apa yang patut disyukuri? Hanya ayah, orang yang membangun istana karena kejantanannya. Bukankah ibu itu layak untuk rasa terima kasih? Dia yang dengan cinta keibuannya mengubah istana itu menjadi rumah. Sebanyak hak yang kamu miliki atas istana ini, bukankah ibuku memiliki hak yang sama? Sani kemudian berjalan pergi dan Cahaya menahannya sambil berkata, sebelum pergi minta izin pada ayahmu. Apakah kamu tidak mendengar ibumu? Sani berkata, dia tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadaku ibu. Tidak ada restu atau izin. Sani kemudian berjalan pergi dari sana.